Apakah benar tauhid dibagi menjadi tiga? Tauhid jangan dibagi. Tauhid jangan dibagi. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman Nabi tidak perlu dibagi-bagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, pemirsa TPR yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu konsep tauhid baru ini. Yang pertama ditemukan atau diciptakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Kemudian diikuti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya dibawa kebetulan kitabnya ini. Kitabnya Syarah Kitab Kashfi Asy-Syubuhat. Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Pengarangnya langsung. Langsung pengarangnya, jangan katanya-katanya. Kalau kata-katanya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Perhatikan. Ia membagi tauhid itu dalam tiga. Taksimu tauhid. Pertama tauhid rububiyah, Rabb itu Tuhan. Mentauhidkan Allah lah Tuhan yang satu, Sang Pencipta, Sang Pemelihara. Dua, tauhid uluhiyah. Artinya Allah lah yang berhak diibadahi. Ketiga, tauhid asma wa sifatih. Mentauhidkan Allah dari sisi nama dan sifat-sifatnya. Hanya milik Allah. Perhatikan. Ada iskal. Iskal itu kekeliruan di dalam konsep ini. Perhatikan. Konsep dibagi dalam tiga bagian ini membuat rancu pemikiran tentang tauhid. Jadi, ada orang yang bertauhid rububiyah, Allah Sang Pencipta, Sang Pemelihara, tapi ibadahnya syirik. Jadi kan bingung. Satu diri, ya syirik, ya tauhid. Kira-kira nyambung apa enggak? Ya. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Makanya yang benar itu antara uluhiyah dan rububiyah itu sama. Ketika disebutkan uluhiyah, yang dimaksud rububiyah. Ketika disebut rububiyah, yang dimaksud uluhiyah. Satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Itu dalam Quran. Ketika dipisahkan terjadi kerancuan. Dan pada gilirannya, taksimu tauhid, pembagian tauhid ini adalah menghantam orang-orang yang berwasilah. Dianggap orang yang berwasilah kepada para wali Allah, bertabaruk kepada para wali Allah, dianggapnya beribadah kepada mereka. Ini yang fatalnya. Karena uluhiyah tadi itu. Karena uluhiyah beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah dengan pengertian yang salah. Nah, maka oleh sebab itu, mari kita perhatikan. Disebutkan dalam kitab ini, ada dua musyrik. Ada musyrik yang awal, yaitu dulu di masa Nabi. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, itu sponsornya itu. Tokoh-tokoh musyrikun. Ada yang kedua, musyrikun mutaakhirun. Orang-orang musyrik yang akhir itu apa? Di masa Muhammad bin Abdul Wahab ada. Siapa? Orang-orang muslim yang bertawasul ke makom Nabi dan berwasilah kepada makom wali Allah. Disebut musyrik yang akhir. Jadi ini yang hadir yang suka bertawasul kepada Nabi kita, bertawasul kepada wali-wali Allah, lebih syirik dibandingkan syiriknya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini kitabnya. Inilah yang membuat faktor ricuhnya umat Islam di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia. Termasuk di Indonesia. Jadi orang yang bertawasul, berziarah ke makam wali-wali Allah, itu namanya bertawasul atau bertabaruk. Disirikan oleh mereka. Dalam kitab Kashfu Asy-Syubuhat ini. Bahkan syiriknya lebih berbahaya, lebih berat dibandingkan dengan syiriknya musyrik yang awal. Jadi kita ini syiriknya ini lebih berbahaya dibandingkan syiriknya Abu Jahal dan Abu Lahab yang menyembah berhala. Karena kita dianggapnya menyembah wali-wali Allah dengan berziarah kepada mereka. Nah ini contoh kitab terjadi iskal. Iskal itu kekeliruan, kerancuan pemikiran dalam bab tauhid. Akhirnya mengkafirkan, memusyrikan, membid'ahkan kepada amalan-amalan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita mendengar sahabatnya statement dari Syekh Muhammad Fatur Rahman tentang kerancuan tauhid yang dibawa oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu ulama mutaakhirin. Yang mana katanya kerancuan dalam tiga tauhid ini adalah tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Beliau mengatakan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu maknanya sama. Tentu saja statement beliau ini tidak benar sahabat ya. Karena tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah itu jelas berbeda. Tauhid uluhiyah maknanya adalah kita mengimani Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak kita ibadahi dan tidak ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sahabat ya tentu banyak yang membantah karena masih banyak orang yang bertabaruk ke kuburan untuk mencari berkah di kuburan tersebut. Inilah makanya Syekh Muhammad Fatur Rahman ini tidak setuju dengan tauhid uluhiyah ini. Sedangkan makna dari tauhid uluhiyah, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat pencipta kita, yaitu Sang Khalik.
Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki, yang menurunkan hujan, yang menciptakan langit dan bumi dan mengatur aspek kehidupan kita. Itulah yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Tentu berbeda sahabatnya dengan tauhid uluhiyah tadi. Yang mana tauhid uluhiyah adalah kita mengimani Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak kita ibadahi. Dan dalilnya tentu sangat banyak sahabat ya. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Dan tentu masih banyak lain sahabat ya dalil-dalil tentang tauhid uluhiyah ini. Sebenarnya sahabat ya, tauhid ini tidak perlu dibagi asalkan kita tepat untuk menempatkan posisinya. Apakah tauhid kita memang sudah benar atau memang tauhid kita ada yang salah? Makanya ulama membagi tauhid itu menjadi 3. Ini hanyalah metode untuk menyempurnakan tauhid tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Firanda Hafizahullah sahabat ya. Yang mana Ustadz Firanda ini menjelaskan tentang 3 tauhid ini. Tentunya untuk membantah statement dari Syekh Muhammad Fathur Rahman tadi. Coba mari kita simak videonya sampai selesai. Apakah benar tauhid dibagi menjadi 3? Tauhid jangan dibagi. Tauhid jangan dibagi. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman Nabi tidak perlu dibagi-bagi ya. Kenapa ada orang sekarang membagi tauhid? Sebenarnya untuk menyatukan kembali tauhid. Kenapa? Karena di sebagian juz dari tauhid ternyata ada penyimpangan. Dahulu saya tanya, para sahabat semua percaya menciptakan alam semesta Allah atau tidak? Semuanya percaya. Para sahabat tidak ada yang berbuat syirik, tidak ada yang minta kepada penghuni kubur. Ya, tidak ada yang pergi ke dukun, ya, sehingga mereka dalam hal ini juga benar. Dan para sahabat semuanya mengatakan yang tahu ilmu gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang timbul masalah baru di zaman sekarang, ada orang percaya Allah itu pencipta satu-satunya, tapi dia juga berdoa kepada mayat. Nah, ini jadi bingung. Sehingga akhirnya timbul pembagian untuk menjelaskan dalam sisi Allah Maha Pencipta kamu sudah benar. Tapi dalam sisi kamu meminta kepada penghuni kubur, kamu salah. Nah, salahmu itu namanya tauhid uluhiyah dalam hal ini. Adapun meyakini Allah mencipta, itu sudah benar. Ini disebut dengan istilah tauhid rububiyah. Maka saya katakan asalnya tauhid tidak perlu dibagi. Pembagian itu datang bukan dalam untuk memecah-mecah tauhid, tapi dalam rangka menjelaskan yang keliru. Paham? Seandainya tidak ada kekeliruan, tidak perlu ada penjelasan. Dan pembagian ini hanya sekedar untuk penjelasan. Ini mimbabil bayan untuk menjelaskan. Sebagaimana orang Arab dahulu tidak ada yang membagi bahasa Arab terbagi menjadi fi'il kata kerja, isim kata benda, huruf tidak ada. Tapi kenapa dibagi untuk bisa menjelaskan dengan baik. Zaman Nabi juga tidak ada bagi bahwasanya hukum terbagi menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, enggak ada. Nabi tidak pernah ngomong demikian. Tapi para ulama menjelaskan agar mudah memahami. Oh ini wajib, oh ini sampai ke derajat wajib. Ini cuma sunnah, ini mubah. Pembagian itu dalam rangka untuk menjelaskan. Nah, Anda mau bagi tauhid menjadi berapapun terserah. Yang penting jangan salah menjelaskan. Oleh karenanya ada para ulama bagi tauhid menjadi 2. Ada ulama bagi tauhid menjadi 3. Tatkala mereka menemukan penyimpangan dalam berbagai macam bidang, maka mereka membagi tauhid menjadi 3 contohnya. Ternyata didapati ada orang menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Ada yang nolak sifat, maka dikatakan, oh ini kesalahannya dalam tauhid yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Oh ini kesalahannya mereka minta kepada mayat, ya. Mereka minta doa kepada mayat. Oh ini kesalahannya dalam tauhid uluhiyah. Sehingga terjadi pembagian tersebut dalam rangka untuk menjelaskan. Kalau Anda tidak usah bagi juga tidak jadi masalah. Yang penting Anda bisa jelaskan kesalahannya. Ya. Nanti kalau saya bilang sama orang, kamu tidak boleh minta sama mayat, tidak boleh doa minta sama sunan. Memang saya salah, iya kamu berbuat kesyirikan. Siapa bilang saya syirik? Saya meyakini Allah Maha Pencipta. Ini sunan hanya sebab saja. Nah, nanti gimana jelasinnya? Kamu tauhid yang itu benar, tauhid yang ini salah kan? Terpaksa membagi, paham? Terpaksa membagi untuk menjelaskan mana poin yang benar dan mana poin yang salah. Seandainya Anda bisa menjelaskan tanpa perlu membagi, ya sudah tidak usah bagi. Jadi pembagian itu hanyalah metode penjelasan. Ternyata mereka yang mengingkari pembagian juga bagi-bagi tauhid. Orang-orang Asy'ariyah dalam buku mereka membagi tauhid menjadi 3. Mereka mengatakan annallaha wahidun fi dzatihi, wahidun fi af'alihi, wahidun fi sifatihi. Mereka mengatakan Allah itu Maha Esa dalam zatnya, Maha Esa dalam perbuatannya, Maha Esa dalam sifat-sifatnya. Bagi 3 atau tidak? Bagi 3. Tauhid, tauhid, tauhid. Sebagian orang-orang sufi bagi mengatakan tauhid ada 3. Pertama tauhidul khassah. Tauhidul amma, yang pertama tauhidnya orang awam. Yang kedua tauhidul khassa, tauhidnya orang khusus.
Yang ketiga tauhid khasatil khasa, tauhidnya orang super khusus. 3 juga dibagi. Ya terus ya kita nggak permasalahkan nanti bagi 3, bagi 4, bagi 10. Yang penting kontennya benar. Paham? Itu intinya. Kemudian mengatakan orang bagi tauhid menjadi 3 seperti orang Kristen, ini nggak nyambung, dia balul, nggak ngerti. Ya akhi subhanallah taqillah, dia mereka tahu itu bukan begitu maksudnya, tapi dibawa lari kepada hal tersebut. Ini berarti ya membuat fitnah. Dia tahu maksudnya bukan begitu. Dia tahu kita membagi tauhid bukan itu maksudnya, bukan mengatakan Tuhan ada 3. Kenapa disama-samakan dengan Trinitas? Ini pendustaan seperti ini, pembodohan. Yang lain tinggal mengaminkan. Ya. Baik, demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan begitulah sahabatnya penjelasan dari Ustadz Firanda tadi tentang tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Untuk kita yang orang awam, tentu kita perlu membagi tauhid ini. Zaman sekarang ini sahabatnya banyak sekali orang yang sudah benar di dalam tauhid rububiyah, tapi salah di dalam tauhid uluhiyah. Makanya ulama membagi tauhid itu menjadi 3. Dan ini bukan sesuatu yang baru sahabat ya, karena orang-orang Asy'ariyah juga membagi tauhid tersebut. Jadi untuk para pencela 3 tauhid ini, coba kita simak lagi penjelasan tentang Ustadz Firanda tersebut. Bagaimana orang-orang Asy'ariyah membagi 3 tauhid dan orang-orang tasawuf juga membagi tauhid menjadi 3. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.